Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Gigin. Di video kali ini, saya ingin mereview salah satu penginapan yang berada di daerah Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Nama penginapannya di aplikasi marketplace adalah Red Doors 2 plus Megamendung Puncak. Sekarang saya sedang mau memasuki area hotel. Nah, kebetulan saya membawa motor dan saya parkir di parkiran motor. Untuk menuju ke resepsionis, kita harus naik tangga. Di depan saya, ini adalah beberapa kamar yang tersedia di Red Doors plus Megamendung Puncak 2. Video ini saya ambil di pukul 5.30 pagi di saat semua orang masih terlelap. Di aplikasi marketplace, harga per malam di Red Doors plus Megamendung Puncak 2 ini berkisar antara 80.000 sampai 150.000 per malam untuk dua orang hanya kamar saja. Untuk makanannya sendiri di sini tersedia dengan harga berkisar antara 20.000 sampai 45.000. Di sini adalah ruang tunggu atau ruang bersama, di mana Anda bisa bermain biliar dan bersantai. Di lantai ini juga adalah tempat untuk resepsionis menerima tamu yang akan menginap di sini. Pengunjung diwajibkan untuk memberikan deposit yang nanti akan diberikan sendal oleh pihak resepsionis. Suasana villa tidak terlalu terang, bahkan cenderung remang. Saya sendiri pada saat berkeliling tidak menemukan satu orang pun yang berjaga, sehingga saya merasakan hal yang kurang mengenakan, entah kenapa. Saya bergegas untuk melihat ke arah jendela apa yang tampak dari dalam sini. Dan ternyata dari luar terdapat beberapa kendaraan yang tadi malam saya belum lihat. Mereka sepertinya check-in dini hari. Terlihat ada dua kendaraan yang terparkir di halaman penginapan Red Doors Megamendung Puncak 2 ini. Bangunan di Red Doors plus Megamendung Puncak 2 ini cukup bersih dan terawat, dan juga besar. Kebetulan saya mendapatkan kamar di villa yang satu yang berada di ujung, dan saya harus melewati jembatan atau lorong yang menghubungkan antara tempat resepsionis menuju ke villa tersebut. Tak diduga ternyata villanya bagus sekali. Dengan harga 150.000 yang saya bayarkan, sepertinya penginapan ini sangat worth it untuk keluarga, bahkan untuk pasangan. Yang saya suka dari penginapan ini adalah rumput-rumput dan tanaman-tanaman yang dijaga dengan rapih dan dirawat dengan baik. Seperti yang terlihat, warna dari villa dominan putih dengan konsep arsitektur kolonial yang terlihat sangat jadul. Mendekati pintu masuk, kita bisa melihat ada beberapa bangku dan juga payung yang tersedia untuk para wisatawan yang ingin bersantai di area luar. Dikarenakan ini weekdays, tidak terlalu banyak orang yang menginap. Hanya ada satu pasangan yang kelihatannya bukan suami istri. Saat memasuki pintu utama, terlihat ada meja dan juga tangga menuju lantai atas.
Nah, di sini ada dapur sebagai tempat kita bisa memesan mie, kopi, dan lain sebagainya. Namun, karena masih pagi, kelihatannya belum ada petugas yang berjaga. Ya sudah, saya rencananya akan melanjutkan ke lantai atas. Di depan, di sini ada bagian bangku yang agak sedikit masuk ke dalam dan kelihatannya cozy sekali. Namun, saya tidak duduk di situ. Di sini terlihat pemandangan keluar dari dalam. Cuaca di villa saat itu cukup dingin, kisaran kurang lebih sekitar 12-14 derajat Celcius. Di bagian bawah terdapat kamar mandi luar dengan kloset jongkok dan juga ember untuk mandi. Kamar mandinya bersih dan nyaman serta luas. Saya akan melanjutkan ke atas menaiki tangga. Tangganya di sini unik, terdapat tangga beludru yang kalau misalkan diinjak lembut sekali. Kebetulan kamar saya berada di lantai 2 dari villa ini. Seperti apa? Mari kita lihat. Satu, 2, dan 3. Nah, inilah kondisi kamar tempat saya menginap. Di sini pada saat masuk terdapat satu sofa yang bisa diisi sampai dengan 2 orang. Tak lupa di sini ada TV yang tidak saya tonton karena malas. Di ujung di sini ada double bed yang bisa diisi sampai dengan 2 orang, handuk dan juga amenities lengkap seperti standar Red Doors kebanyakan. Selimut, bantal, handuk, dan amenities sangat bersih dan memang standar Red Doors. Tidak dinyana, dengan harga segini saya bisa mendapatkan kualitas perlengkapan yang cukup bagus. Sekarang mari kita lihat untuk kamar mandi dalamnya. Saya pikir kamar mandinya biasa saja. Ternyata pada saat saya memasuki kamar mandi di dalam ini, kondisinya cukup bersih dan terawat. Dan tanpa diduga, ukurannya juga cukup luas. Kalau misalkan ditempati orang, kamar mandi ini bisa diisi sampai dengan 3 sampai dengan 4 orang. Tapi siapa yang mau tidur di kamar mandi pasti tidak akan ada. Tidak seperti penginapan murah lainnya yang ada di daerah Bogor atau Puncak, penginapan di villa ini, kamar mandi di villa ini memiliki kamar mandi yang cukup bersih, tidak ada noda-noda, dan kelihatannya sangat terawat. Di sini kami bisa bersantai dan juga melakukan aktivitas yang menyenangkan selama di kamar mandi.
Dari balkon lantai 2, saya bisa melihat pemandangan menyeluruh ke area pemandangan di sekitaran villa. Mulai dari rumputnya yang terawat, payung-payung di area lantai 1, dan juga tanaman-tanaman yang ditanam oleh pihak pengelola dan juga pemilik dari villa ini. Sangat asri dan menyenangkan. Sangat cocok untuk para wisatawan dan juga para pasangan yang ingin berlibur dengan waktu singkat di Villa Red Doors Megamendung Puncak 2 ini. Yang menarik dari villa ini adalah terdapat banyak pilar di dalam villa ini, sehingga kesan unik dan kesan jadul tidak bisa dilepaskan. Karena bangunan ini cukup luas, saya ingin mengeksplor lebih dalam lagi ke beberapa area yang belum terjamah. Mari kita turun. Kalau turun kelihatannya curam, jadi harap hati-hati bagi yang menginap di sini ya. Saat saya berbelok, saya melihat ada 2 orang kucing yang sedang mencari-cari makanan di tempat sampah. Kasihan sekali. Coba kalau dia menginap, dia pasti dapat breakfast. Di sebelah kanan bangunan villa, ternyata ada area lain seperti ruangan bawah. Saya pikir awalnya itu kolam. Ternyata itu adalah kolam yang dialihfungsikan menjadi area bermain bagi anak-anak. Bagi setiap wisatawan yang membawa anak-anak, pastinya tempat ini cocok sekali untuk dijadikan tempat bersantai. Dari sisi ini, saya bisa melihat area samping dari bangunan villa. Terlihat pilar dan juga pagar warna putih yang menaungi dari villa ini. Dan juga di bawah terdapat perosotan dan juga ayunan yang kalau misalkan malam kelihatannya agak sedikit menyeramkan. Di bawah terdapat meja dan bangku plastik serta rumah-rumahan dari plastik juga. Sepertinya cocok untuk anak-anak yang ingin bermain di bawah. Saking penasarannya, saya ingin mencoba untuk turun dan melihat secara langsung. Tanpa diduga, ternyata masih ada satu kolam kecil yang diperuntukkan bagi wisatawan yang membawa anaknya. Tapi sayangnya terlihat airnya kurang bersih, sehingga saya hanya melihat dan memutuskan tidak turun ke bawah. Pada saat saya masuk, saya melewati rumput yang ternyata adalah rumput sintetis, sehingga pada saat saya berjalan, alas kaki ini nyaman sekali. Di bagian bawah ini cukup bersih dan tidak ada pohon-pohon atau daun-daun pohon yang berjatuhan. Sepertinya sering dibersihkan oleh petugas jaga.
Saya melihat ada satu pintu yang terbuka. Karena tidak ada orang, saya iseng untuk masuk. Seperti apa dan ada apa sih di dalamnya? Oh, ternyata itu adalah bagian belakang dari bangunan villa. Nah, di sebelah kanan itu adalah dapur yang tadi diperlihatkan tempat biasanya kalau misalkan orang-orang ingin membeli makan dan juga membeli minum. Di sebelah kiri itu adalah gerbang yang dikunci, tidak bisa dibuka dan biasanya mungkin hanya petugas saja yang bisa lewat. Saya kembali ke bagian depan villa dan mengecek kembali apa tempat lagi yang bisa dieksplor. Saya mencoba berjalan menuju ke area resepsionis. Ingin melihat apakah masih ada orang yang sudah bangun dan ingin menanyakan tempat makan yang terdekat yang masih buka di jam segini. Ternyata saya melihat ada satu lorong yang kelihatannya bisa dilewati oleh saya. Saking penasarannya, saya mencoba untuk mendekatinya. Lorong ini mengarah ke bagian bawah. Apakah ini akan mengarah ke area sungai yang berada di dekat penginapan? Saya tidak tahu. Saya turun, dan pada saat saya melangkah, batu-batunya terlihat licin. Mungkin karena lembab dan juga hujan. Tapi saya berhati-hati supaya tidak terjatuh. Pada saat saya melangkah, saya melihat ada satu kamar di sebelah sisi kanan.
Di situ ada serok dan juga sapu. Sepertinya itu adalah ruang kebersihan atau ruang jaga dari petugas kebersihan di villa ini. Tidak ada orang dan sepertinya sepi. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke bawah. Akan sampai di mana akhir dari lorong ini? Dan ternyata pada saat saya tiba di penghujung dari lorong ini, ternyata ujung-ujungnya adalah tetap dalam villa yang sama. Ketika saya melihat, oh ternyata itu adalah jembatan tempat saya dari resepsionis menuju villa tempat saya menginap. Dan di depan itu adalah parkiran motor tempat motor saya ditaruh. Itu dia, ini secara penampakan spesifiknya ya. Ternyata lorong yang saya turuni tadi adalah salah satu jalan dari jalan menuju keluar di samping dari jembatan dari resepsionis menuju ke villa tempat saya menginap. Dan itu saja dari review saya. Berdasarkan dari tempat ini, menurut saya Red Doors Megamendung Puncak 2 recommended banget untuk siapapun yang ingin menginap, mulai dari pasangan bahkan keluarga. Mobil bisa masuk. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.